Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Pada minggu hari ini kita kembali bersekutu di tempat ini, berkumpul untuk memuji, memuliakan kebaikan Tuhan. Sama-sama kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Layak dipuji, disembah. Terima kasih Bapak Ibu. Kami rasakan campur tangan Tuhan pada pagi hari ini. Pertolongan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, terpuji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Bila saat hari ini pagi ini Kau hadir di tempat ini semua karena pertolongan Tuhan. Bila saat ini tubuhmu sehat semua karena campur tangan Tuhan. Percayalah Tuhan selalu menjagamu, menyertaimu. Apapun kondisimu sekarang, berdiri sungguh-sungguhlah memuji. Haleluya. Kita naikkan pujian dari awal Bapak Ibu. Dalam hadirat Tuhan saya mau dan kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana.
kasih Tuhan buat senantiasa pertolongan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan akhir-akhir ini Tuhan cuaca kurang baik Bapa. Di bersamamu Tuhan kami bisa Tuhan sampai tiba di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Campur tangan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kasih salam kiri kananmu dong. Hai, apa kabar hari ini? Tetap semangat. Biar cuaca di luar dingin, kita tetap semangat. Haleluya. Kita naikkan pujian, datang ke hadirat Tuhan. Yes. Datang pada hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada
bersyukur padamu oh Yesusku, haleluya, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padamu. Biar bumi pun bergoyang, haleluya, dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak, yes, dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tangan dong lebih kencang dong. Haleluya. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, haleluya, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan badai pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada yang mau bersaksi? Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu ya. Ya. Maaf ya, saya pikir karena dingin kali ya jadi gak kuat. Baik, ada yang mau bersaksi Bapak Ibu? Oke, kalau sudah tidak ada, kita masuk untuk mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapak ya. Kami mempersiapkan hati kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan menjadi rema di hati kami. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Haleluya, kami menang bersama-Mu Tuhan, dan kami mengimani itu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Yes, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mukjizat Tuhan ketika kami bersyukur, karena telinga-Mu Tuhan begitu tajam Tuhan mendengarkan doa kami. Ada mukjizat Tuhan ketika kami bersyukur Tuhan, apapun pergumulan kami. Ada mukjizat-Mu Tuhan dalam hidup kami.
kami Tuhan telah lemah, meski kami Tuhan hilang arah, tapi bersamamu Tuhan kami kuat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Bapa. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu Tuhan, sebab di dalam-Mu ada mujizat. Kami menang bersama-Mu Tuhan, sebab di dalam-Mu Tuhan kami kuat. Kami menang bersama-Mu Tuhan, sebab di dalam-Mu kami merasakan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh. Sembah dan puji penuhi tata-Mu, yes. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji saya serahkan pada hamba-Nya. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Kristus Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Sebab Engkaulah Raja, segala raja. Sebab pujian kami hanya bagi Yesus. Kau layak disembah, Kau layak dipuja. Haleluya, haleluya. Haleluya.
bagi anak domba. Haleluya, haleluya, Darahnya menguduskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. berikan glory, Berikan hormat, beri pujian bagi Allah. Haleluya, haleluya. haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meluruskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, Berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami persembahkan sepenuhnya dari kedalaman hati kami, dari kekuatan kami, dari apapun yang adalah hidup kami, untuk memuji dan menyembah-Mu. Semua hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir tengah-tengah pujian kami. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi benih firman Tuhan. Firmanlah Engkau ya Bapa, urapi kami semua yang mendengarkannya, urapi hamba-Mu, taruh di belakang salib-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang rindu ditaburi benih firman Tuhan bersama saya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Salam. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Saya mau bicara tentang renungan firman Tuhan yang saya beri judul pemakaian maksimal. Pemakaian maksimal. Ya. Pemakaian sinonimnya itu atau persamaan katanya itu adalah digunakan. Ya. Digunakan, terus dipakai atau dikaryakan. Maksimal itu artinya sampai batas yang ada. Kalau itu ukurannya tinggi, setinggi tingginya. Kalau itu ukurannya dalam, sedalam dalamnya. Itu yang dikatakan maksimal. Ya, jadi pemakaian maksimal adalah digunakan sampai batas yang ada, setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya, sepanjang-panjangnya, ya begitulah saudara, sampai seterusnya saudara ngerti lah ya. Nah, saya mau kasih contoh nih pemakaian maksimal. Saudara kalau lihat ban mobil saya sebelah kiri, dari kalau lihat dari setir ya, sebelah kiri, sebelah kanan juga udah mulai tipis saudara. Sebelah kiri itu waktu hari Jumat kemarin saya antar anak saya ke sekolahan untuk mengikuti kegiatan OSIS ya. Ada kegiatan OSIS, menginap di sekolah, saya antar. Saya lihat kok bannya kempes di sebelah kiri. Saya ke bensin untuk isinya. Pas saya lihat, wow keren saudara. Sampai tambal bannya juga, tukang isi alinnya yang tambal ban yang di pom bensin itu yang oksigen, hidrogen. Ini mah bukan karena bocor Pak, tapi karena bannya. Kenapa saudara bannya? Ternyata seratnya udah kelihatan saudara. Di pinggirnya itu seratnya sudah mulai kelihatan. Saya juga kaget, wow keren. Tapi itu bukan pertama kali saudara. Dulu pernah nih sekali.
Saya kaget, di ban saya kok seperti ada serbuk kelapa. Tahu ya serbuk kelapa ya? Saudara tahu serbuk kelapa nggak? Jangan ngomong nggak ngerti ya. Tahu ya? Serbuk, ya serabut kelapa. Serabut kelapa. Kalau di kampung itu digunakan buat apa? Nyuci apa? Wajan. Itulah kelapa saudara gunanya. Kelapa itu berguna dari akar sampai ujung daunnya saudara. Semuanya berguna. Sampai serabutnya juga berguna. Saya pikir kok kayak serabut itu nempel di mobil saya, di ban mobil saya. Saya datengin dengan PD-nya, saya langsung usap. Tahu berdarah tangan saya udah. Kaget ternyata ban mobilnya sudah keluar kawatnya. Kira-kira contohnya seperti itu enggak? Atau kata Pak Haji berlalu. Atau kata orang kelewatan Pak. Contohnya kelewatan. Biasanya kalau kelewatan itu, kalau orang kelewatan kita suruh apa? Ya, putar balik ya. Oh Daniel putar balik. Ada apa Pak? Kelewatan. Apa ya Pak? Gantengnya. Yeah. Bunga putar balik. Ada apa Pak? Kelewatan. Gak enak ada bugem. Kita suruh putar balik saudara kalau kelewatan. Ada juga kalau kelewatan disuruh mundur. Oh Daniel mundur. Ada apa Pak? Kelewatan. Gantengnya. Bukan, mundur. Ada apa Pak? Kelewatan. Ada istri saya gak enak. Ya, bukan itu ya contohnya. Mungkin itu kelewatan contohnya. Atau saya kasih contoh yang lain. Pemakaian maksimal. Kemarin itu kita ikut rakerda, saudara. 2 malam 3 hari. Pas hari yang kedua saya melakukan aktivitas yang tidak pernah saya lakukan mungkin hampir 20 tahun. 20 tahun. Enggak. 15 tahun. Karena waktu di Sunter itu ya, di Warakas, saya tiap hari itu main bola. Saya ini diperkirakan oleh istri saya tidak mungkin badannya melebar ke kiri atau melentung ke depan. Karena tiap hari main bola, habis kantor, pulang kantor main bola, pulang kantor, dari kantor kerja main bola. Itu saya nggak pernah lakukan lagi. Nah kemarin saya lakukan saudara. Pada hari yang kedua, karena di situ banyak sekali kegiatan olahraganya. Jadi pagi hari saya di situ ada kolam renang. Saya berenang saudara. Dari jam 6 lewat sampai jam 7 lewat, 1 jaman lah. Wah mulai dari namanya lingkarin kolam renang, 3 kali lingkaran ya. Dengan gaya apa tuh? Kayak kotok, kayak godok ya. Muterin 3 kali. Wah, habis itu saya melakukan selam. Selam itu saya menyusuri dari pinggir sisi kiri ke sisi kanan karena kan nggak terlalu jauhnya dari sini ke situ aja saudara. Ada atau sampai ke depan luar. Kayak nyelam, nongol di sana di ujungnya. Saya bilang lagi sana, nongol di sana. Ada 7 kali selaman ya. Dan itu memang mengeluarkan energi yang cukup maksimal lah ya. Segar deh paginya. Terus kegiatan sampai jam 2 lewat. Selesai kegiatannya, yaitu rapat-rapat ya. Jam 3:30 main bola. Wah, main bola saudara, saya gantinya paling cuma berapa menit, saya main lagi ganti berapa menit. Karena mungkin saya orang tua yang berjiwa muda saudara. Kelihatan dari ubannya. Tuanya kelihatan dari ubannya. Mudanya kelihatan dari senyumannya. Makanya suka senyum saudara walaupun tua, ya. Supaya berjiwa muda, ya. Wah, orang-orang kaget nih, orang tua gile juga nih katanya ya. Saya main, wah, pokoknya
sampai jam setengah 6. Dari setengah 4 main bola sampai setengah 6. Oh, kalah tuh. Saya saking keselnya karena saya nonton waktu malam itu kita kalah sama Jepang. Saudara. Jadi waktu rapat itu kita pada nonton, saudara. Di depan rapat kita nonton bola. Karena kita cinta Indonesia, saudara. Kita lihat habis rapat, kita lihat habis rapat ya. Wah, ternyata kalah. Besoknya saya langsung emosi, saudara. Dan hasilnya puji Tuhan juara 1. Ya. Juara 1 wilayah 1, saudara, juara 1. Habis main bola saya berenang. Wah, jadi setengah 6 itu saya berenang lagi sampai jam 6 sama teman-teman. Karena waktu pagi itu cuma saya sendiri yang berenang. Enak waktu sendiri. Wah, kalau yang sore itu saya berenang lagi. Habis itu saudara, malamnya itu saudara konser itu. Saudara kan udah tahu tuh lihat konsernya itu. Malamnya konser, saudara. Wah, teriak sore. Wah, Bugem bilang, habis nyanyi minum air jahe tuh. Saya bilang, kata Bugem gitu ya. Saya bilang, Bugem jauh sih, nggak ngurusin kita nih. Habis itu saudara, saya rencana mau pulang. Jadi malamnya saya pulang, saudara. Orang-orang bilang, saya waktu bawa tenteng saudara, mau kemana bro? Mau pulang. Saya bilang gitu. Ya jangan dong, katanya. Kalau ada lu nggak rame, bilang gitu. Wah, gue mau pulang aja dah, bilang. Gue mau narik, ya. Tapi mikir-mikir kalau saya pulang, saya takut ada apa-apa di jalan, saudara. Karena dengan kondisi badan yang begitu mengeluarkan energi yang luar biasa satu harian, saya coba tidur. Ya udah lu tidur, kata teman-teman di kamar. Sengaja, saudara, saya disuruh disepi-sepiin, digelap-gelapin, mereka keluar, nggak ada yang ngomong, supaya saya tidur lelap dan tidak jadi pulang. Emang kebetulan badan saya capek banget, saudara. Saya tidur, tidur. Tapi saya nggak kalah cerdik. Saya pasang alarm setengah 4. Saya tidur. Mereka pelan-pelan. Tuhan ya tidur. Nanti dia nggak pulang. Benar. Tapi saya tidur juga, saudara, karena kecapean. Dan capeknya terasa sampai ke rumah, saudara. Pegel-pegel. Sampai sekarang juga masih ada sedikit pegel. Tapi puji Tuhan, sudah meninggal. Saya telepon tukang urut, nggak datang, nggak diangkat-angkat. Saya chat, nggak dijawab-jawab. Siangnya kemarin baru dia jawab, Pak, saya mau datang di jam 1. Maaf, saya lagi keluar. Saya bilang saya narik. Dan badannya sudah mulai agak ringan. Saya bilang nanti aja deh, kapan-kapan. Jadi nggak jadi urut, saudara. Pegel-pegelnya hilang. Itu contoh maksimal nggak? Keterlaluan juga ya? Wah, kelewatan, Pak. Terlalu diporsir pemakaian. Terlalu diporsir. Benar, saudara, saya pegel-pegel. Waduh, malamnya tuh waduh kayak apa. Karena habis saya pagi itu saya jam setengah 4 bangun, saya langsung tancap gas ke daerah Tanjung Duren, saudara. Karena kalau di Indonesia itu titik nolnya itu ada di Kalimantan ya. Saya titik nolnya ada di Tanjung Duren, saudara. Mulai online-nya itu di situ supaya dapat insentifnya. Jadi saya hantam ke Tanjung Duren, saya bergerak cepat dengan keadaan badan yang masih pegel-pegel sampai jam 10 selesai. Saya tidur jam 3 bangun jam 2 antar anak sekolah. Jam 3 saya online lagi sampai jam 8 malam. Pegelnya luar biasa. Ternyata itu juga bukan contoh pemakaian maksimal menurut saudara. Jadi saya beri contoh melalui Alkitab aja dah. Ayo kita buka Alkitab. Salah satu contoh yang Tuhan pakai secara maksimal adalah di dalam, coba kita buka dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 18. Ya, saudara boleh lihat di sini ya. Yang nggak bawa kitab juga nggak apa-apa ya. Supaya terus saudara juga bisa buka Alkitab ya, konsentrasi aja di sini. Saya sudah ini sediakan bersama dengan anak saya suruh tadi malam. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 18 dikatakan begini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada siapa nih? Ananias. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya,
Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ini adalah Rasul Paulus di mana Tuhan memanggil kehidupannya, memanggil dirinya untuk menjadi seorang rasul, saudara. Dan saudara kalau lihat di dalam ayat yang ke-17 di situ, ayat yang ke-16, di situ Tuhan sendiri mengatakan, aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara mau nggak kalau dipanggil Tuhan, terus ayatnya ini datang kepada saudara? Tentunya kita nggak mau. Tapi kalau Tuhan sudah pilih, tidak bisa tidak. Kita haruslah lakukan dengan maksimal. Ya. Dipakai oleh Tuhan. Itulah sebabnya Paulus banyak menderita, saudara. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 25 sampai 33. Kita buka lagi. Inilah penderitaan Rasul Paulus yang Rasul Paulus alami sehingga dia dipakai secara maksimal oleh Tuhan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkat keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Wah, saudara, ini contoh pemakaian maksimal nggak? Maksimal, saudara. Kalau saudara bilang nggak maksimal, saudara salah. Dia dipanggil Tuhan. Paulus waktu itu ingin membunuh orang, membunuh jemaat Tuhan, pergi ke Damsik. Tengah perjalanan dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan katakan, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah orang yang kau aniaya. Wah, luar biasa ya Tuhan kita ya. Jadi kalau saudara selama ini ada yang menganiaya, ada yang membohongi, ngecikoain saudara, membuat saudara rugi, membuat saudara tidak beruntung. Ternyata itu dirasakan juga oleh Tuhan Yesus. Ya. Akulah orang yang kau aniaya. Bahkan dia menyamakan dirinya bahwa kalau kita dianiaya, itu sebenarnya Tuhan yang dianiaya, saudara. Kalau saudara didustai, sebenarnya Tuhan yang didustai. Kalau saudara dirugikan, sebenarnya Tuhan yang dirugikan, saudara. Jadi Tuhan itu begitu sangat mengasihi kita, saudara. Sangat ingin memeluk kita, sangat ingin menolong kita, sangat ingin memberikan kita kemenangan, sangat ingin memberikan kelegaan, sangat ingin memberikan pertolongannya dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah engkau merasa sendiri dalam kehidupan ini, saudara. Lakukanlah secara maksimal apa yang bisa kau lakukan. Jangan mengeluh seperti bangsa Israel. Jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Aduh, telinga saya sekarang ini panasnya bertambah, saudara. Kalau dengar kalimat, dulu kan kalimat seperti sorry kata ya, sorry saya ngomong nih, sorry to say, bego lu, panas. Telinga saya kalau dengar suara itu panas ya. Goblokan, kayaknya ngilu, saudara. Ngilu.
di pikiran ngilu, di hati ngilu dengar suara itu, dengar kalimat itu. Sekarang tambah lagi saudara, mungkin Tuhan juga merasakan itu ya, hal yang sama ya. Ketika dia mendengar bangsa Israel bersungut-sungut, dia merasa ngilu, merdenging telinganya, sakit telinganya. Mungkin Tuhan merasakan itu juga ya. Kalau kita aja merasakan itu, apalagi Tuhan ya. Satu lagi tambah, capek gue. Aduh, saya langsung otak langsung, hati langsung. Saudara, selama kita hidup itu pasti capek, ya enggak? Pasti capek, nggak usah ngomong. Kalau udah capek tidur aja udah. Nggak usah ngomong terus ngeluh terus orang marah, nggak usah. Saudara. Terus seperti bangsa Israel, apa nih Tuhan? Makannya ini aja. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Pagi, siang, sore, malam, mana lagi? Puyuh lagi. Padahal mana itu turun dari surga. Dan mereka tidak perlu berusaha. Betapa enaknya, betapa santainya, betapa rileksnya tinggal mengut doang. Puyuh Tuhan yang kirim. Datang rame. Jumlahnya berapa orang bangsa Israel? Kira-kira hampir 1 juta. Wow, saudara kalau mau buka catering harus belajar dari Tuhan Yesus. Karena dia bisa memberi makan 1 juta orang. Ya, dengan mengirimkan burung puyuh. Capek gua. Kau tahu kan gua capek. Aduh, saudara keringat saya langsung mendenging saudara. Gak usah ngomong capek lah. Kalau saudara capek tidur. Karena selama kita hidup pasti capek. Kalau saudara nggak mau capek, tahu dong tempatnya. Pulang kemana Bu? Kemana? Surga. Mana lagi? Telanjang. Capek telanjang. Ya tempatnya di tempat yang sudah tidak ada lagi jadi lelah, saudara. Ya, gimana? Di ukuran 2 kali 1. Kalau saudara nggak mau capek di dalam tanah aja dah gitu. Ya kasarnya gitu dah. Masuk aja ke dalam tanah. Di situ sudah tidak ada jerih lelah. Nggak ada lagi beban hidup. Saudara nggak bisa ngomong lagi sama orang. Kalaupun nanti kalau mau ngomong sama orang, mungkin saudara kalau ntar ditimpah ya, ditindih 3K, sekarang 3 penumpangan syaratnya dalam kuburan itu juga nggak bisa ngomong saudara. Bisa ngomong nggak waktu ditindih? Selamat datang, selamat bergabung, nggak bisa. Have nice day, nice to meet you, nggak bisa. Udah selama-lamanya di situ tenang, adem, gak ada matahari, ya kan? Jadi kalau saudara sering ngomong capek, terus saudara nggak mau capek, ya tahu dah tempatnya dah, itu aja dah, ya kan? Saya agak keras ngomongnya saudara, karena Tuhan juga merasakan seperti itu sepertinya. Dia berdenging, ini udah dikasih makan, udah dikasih daging, udah dikasih minumnya nggak sembarang minum lagi saudara. Dimarahi itu air pahit jadi manis. Masih aja bersungut-sungut. Sudah dikasih napas, sudah dikasih mata yang membuka tiap pagi, masih ngomong capek. Saudara, jangankan saudara yang bangun pagi melek terus gerak-gerak, wah cuci piring, cuci pakaian, ngepel, berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat kemana lagi? Jangankan saudara, yang
yang sering tidur, yang tidurnya kelamaan, itu juga capek. Coba deh, buktiin sendiri. Saudara tidur dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Bangun-bangun, pegel. Aduh. Saya langsung berdengung sekarang. Orang ngomong capek terus berlutut. Saya paling, langsung hati saya ngomong, oh Tuhan, mungkin ini yang kau rasakan Tuhan. Ketika bangsa Israel ngomong bersungut-sungut dari capek, makan mana, makan burung puyuh lagi, mana lagi. Padahal tinggal makan doang, saudara. Itulah sebabnya saudara jangan suka ngomong capek terus bersungut-sungut. Selama kita hidup itu capek ya. Orang malas aja capek kok. Jangankan saudara yang rajin. Orang malas aja capek. Ingat ya. Saya harap ini ditanamkan di dalam saudara. Kalau usah ngomong capek lah. Kalau saudara capek tidur. Nah, apalagi marah-marah. Sambil capek marah-marah. Gue capek nih. Gue mau tidur. Ya tinggal tidur aja. Ya. Gak usah banyak ngomong. Orang itu namanya bukan capek. Saudara nambah capek. Kalau marah-marah gitu ya gak? Orang marah itu capek. Banyak mengeluarkan energi. Saya ngerasain juga saudara. Kalau saya marah. Tadi pagi saya marah tuh. Saya mau suasana saudara. Orang marah itu capek saudara. Jadi kalau saudara capek, nggak usah marah, tidur. Nah, itu lebih baik daripada sudah ngomong terus marah-marah. Lakukan yang maksimal dalam kehidupanmu. Ya. Aduh, saya jadi serius. Oke, kita lanjut. Lanjut saudara. Ya. Jadi apa saja yang membuat kita dapat dipakai jadi maksimal saudara dalam kehidupan ini? Seperti Rasul Paulus. Apa saja yang membuat kita dipakai jadi maksimal? Yang pertama itu memiliki kapasitas dan kualitas. Artinya apa saudara? Kira-kira apa sih yang saudara punya untuk dipakai secara maksimal? Itu namanya kapasitas. Apa sih kapasitas saudara? Ya. Jangan pernah saudara katakan, wah saya gak punya apa-apa Tuhan. Waduh ini lagi saudara, bikin telinga saya agak ngilu. Kalau sampai ngomong, saya gak punya apa-apa Tuhan. Aduh ngilu saya saudara. Mungkin ini juga yang Tuhan rasakan. Tuhan ngilu dengarnya. Iya saudara. Kalau kita tercipta di dunia ini, Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Nah, itu aja udah kapasitas saudara. Jadi temannya Adam. Saudara diciptakan untuk menjadi temannya yang wanita, Hawa untuk temannya suami, temannya Adam. Nah, itu udah kapasitas. Lakukan secara maksimal. Ya enggak? Saudara ngomong saya nggak punya apa-apa, aduh, berarti saudara sedang merendahkan Tuhan, sedang meremehkan Tuhan. Kalau saudara katakan saya nggak punya apa-apa Tuhan, aduh, Tuhan telinganya sakit saudara. Saya juga dengerin sakit. Saya nggak punya apa-apa Tuhan, aduh, saudara punya tangan nggak? Ada kan tangannya? Punya kaki nggak? Ada kan kakinya? Punya mata gak? Ada matanya. Punya hidung gak? Ada hidungnya. Ada telinga gak? Ada telinganya. Hidungnya gigitannya normal gak? Normal, gak di ke atas hidungnya. Lubangnya ke atas. Kalau ke atas kan susah saudara mandinya. Mandinya kudu begini. Begini mandi aturan. Bisa penuh tuh, bisa jadi kolam ikan hidung saudara. Normal. Dan bukan hanya itu saja. Kapasitas juga berhubungan yang namanya kemampuan saudara, talenta saudara. Coba dalam Matius 25 ayat 15.
Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi Tuhan menciptakan saudara diberikan talenta, diberikan kemampuan sesuai dengan kemampuan saudara. Nah, kembangkan itu, maksimalkan itu. Yang 5, oke, mantap. Yang 2, oke, mantap. Yang 1, males-malesan. Itu bedanya, nggak maksimal. Nggak berkualitas hidupnya. Saudara punya suara, gunakan dong itu talenta. Kalau suaranya nyanyinya bagus, ya kalau bisa kayak kemarin tuh kur ya, yang itu di rakerda, bagus kan kurnya, bagus gak saudara? Itu latihannya cuma nggak banyak loh. Emang orang-orang Sumatera Utara itu diciptakan dengan suara-suara yang udah kebentuk, dan itu emang diakui oleh mereka. Kalian kan dari bayi udah suaranya udah bagus gitu. Gitu. Orang Sumatera Utara udah bisa kur tuh waktu dia lahir bareng-bareng. Dari suara tangisannya aja sudah pecah suara. Dari suara tangisnya suara 1, suara 2, suara 3, coba kumpulin. Gitu. Makanya nggak perlu latihan lama-lama untuk pecah suara kalau orang Sumatera Utara. Ya, dan mereka akui saudara kemarin itu. Orang Sumatera mah dari lahir juga udah suaranya udah pecah katanya. Udah pecah suara, udah bisa bagi suara katanya waktu dia itu. Kalau kita kan kudu latihan keras katanya. Nah, kalau saudara punya suara, berikan pada Tuhan. Dari singer, dari WL. Kalaupun saudara-saudara suara saudara nggak terlalu bagus, tapi punya kerinduan untuk memuji, memuliakan Tuhan, dilatih, ya nggak? Dia pelatihnya Pak Prajoko. Prajoko pernah juga berenungan. Kalau kita pengen dipakai, kita harus punya kapasitas dan mengembangkan kapasitas itu. Menjadi orang yang berkualitas. Pak Prajoko tuh main musik gak sembarangan loh. Bisa keyboard, bisa bass, bisa drum. Dan dia waktu latihan melodi gitar itu, saudara makanya sering datang hari Jumat. Karena di situ ada banyak kesaksian-kesaksian yang saudara tidak tahu. Dan akhirnya terbongkar di hari ini. Dia waktu latihan melodi itu setahun loh. Konsentrasinya. Untuk cakep main melodi. Saudara kalau mau dengar Pak Prajoko main gitar pakai melodi, datang deh hari Jumat. Nggak bisa sekarang, dia main bass. Nggak boleh. Itu khusus hari Jumat. Jadi datang hari Jumat kalau mau dengar Pak Prajoko main melodi dalam gitar. Matinya tuh 1 tahun katanya. Wah, penuh. Menjadi orang yang berkualitas. Maksimal, saudara. Saya jadi pendeta begini berapa tahun? Dari 2019. Eh, 2019. Ya, 2019. Saya dipanggil Tuhan. Masuk sekolah Alkitab. Prosesnya baru sekarang ini, saudara. Agak sedikit kinclong. Punya jas. Lumayan lah ya. Lumayan kan rambutnya. Ganteng kan? Ganteng lah. Kalau saudara nggak bilang ganteng berarti mata saudara perlu dikocek dulu gitu. Ya, walaupun ompong ya saya ngerti lah, kita harus memuji diri sendiri dulu ya kan. Kalau orang kita sendiri nggak memuji diri kita sendiri, waduh bagaimana orang lain ya kan. Ini masih dalam proses saudara. Saya masih dalam proses, bukan berarti saya sudah mencapainya, menggapainya, enggak. Saya punya kapasitas dan harus berkualitas. Saudara yang bisa masak, ayo dong, tunjukkan kualitasmu. Ya enggak? Saya pesan hari ini somai babi sama ayam pandan. Punya siapa yo? Nah,
enak ayam pandannya. Ya, enak sama babinya. Ada yang masak mie ayam, enak. Ayo siapa yuk? Google. Tunjukkan kualitasmu. Apa kata Pak Agem kualitasnya? Kalau ada orang bilang masih ada nggak Bu? 5, karena tinggal 3, terus bilangnya ada. Jadi 3 jadi itu nggak boleh. Itu tidak berkualitas kata Pak Agem. Ya jujur aja. Ada 3 mau nggak? Ya kan? Benar nggak? Itu contoh-contoh kecil supaya saudara dipakai secara maksimal, punya kapasitas dan berkualitas. Dan jangan katakan saya nggak punya kapasitas. Saudara sebagai istri itu kapasitas. Saudara sebagai suami itu kapasitas. Apa kata Pak Agem melalui firman Tuhan? Istri tunduk pada suami maksimal dong. Enggak. Suami mengasihi istri maksimal dong. Anak-anak hormat sama orang tua maksimal dong. Enggak. Orang tua tidak menyakiti anak maksimal dong. Gitu loh. Enggak. Lakukan secara maksimal. Nanti apapun hasilnya yang penting sudah maksimal. Walaupun gagal nggak apa-apa, saudara. Saudara berusaha juga maksimal. Ya. Nyanyi maksimal, puji Tuhan, penyembahan maksimal saudara lakukan. Ya, kemarin saya emang benar-benar maksimal itu saudara sampai pegel-pegel ya. Tapi saudara bilang itu kelewatan. Saya suruh mundur aja dah. Mundur Bu. Yang kedua. Oke. Yang kedua. Memiliki prioritas, artinya mengutamakan yang utama. Karena saudara punya kapasitas, saudara harus membuat prioritas. Mana yang didahulukan, mana yang nomor 2, 3, 4, 5. Kalau uang bagi saya urutan nomor 6, saudara. Karena 1 sampai 5 itu Pancasila. Bener kan? Bener kan? Bener gak? Urutan ke-6 itu saya uang udah ke-6, 1 sampai 5 Pancasila. Ya. Saudara? Gini loh. Saya kasih contoh kemarin ya. Waktu saya angkat-angkat barang itu ya, masuk ke dalam mobil. Kan sebelumnya sebelum berangkat itu saya narik dulu tuh saudara. Jam 12:30 saya baru jalan ngejar pembukaan rakerda. Puji Tuhan sampai jam 2 pembukaannya jam 3 saudara. Saya 12:30 jalan. Itu larinya udah kayak The Flash saudara. Tapi bannya tipis saudara. Saya baru tahunya di Jakarta bannya tipis. Itu penyertaan Tuhan loh. Coba kalau di tol jeder, waduh. Guling-guling bisa saudara ya, tapi kenyataan Tuhan yang menyertai, saya percaya. Ketika saya angkat barang itu malam itu mau pulang, saya nanya tuh, arahin ke saya, bro, kok pulang? Mau kemana? Iya nih, gue pulang. Nah, kok pulang lu gimana sih? Saya mau menjaga stabilitas ekonomi. Saya mau menjaga stabilitas ekonomi. Orang sebelum rakerda aja saya narik. Saya punya di hari itu aja saudara. Hari yang benar-benar full day, full heart, full energy. Setelah itu saya caw. Walaupun akhirnya saya cawnya 3:30 karena saya harus mengistirahatkan diri saya saudara, supaya tidak terjadi apa-apa. Saya ngomong gitu. Saya menjaga stabilitas ekonomi. Karena kalau saya libur 3 hari, saudara, pemasukan juga 3 hari tidak ada. Oleng apa ya saudara? Dari gelombang nanti anakku sekolah bagaimana? Orang di sana aja aku telepon,
Papa belum kasih uang jajan si Joanna. Kamu ada uang nggak? Ada Pak, aku transfer ya. Aku transfer. Hasil dari narik di siang. Transfer. Jadi dia punya uang ya jajan. Kenapa saya kasih uang jajan dia, saudara? Karena waktu kecil saya sama sekolah nggak pernah dikasih jajan. Saya ngerti, saudara. Saya ini cowok loh. Sudah katanya kalau nggak dikasih jajan juga nggak apa-apa kalau cowok mah. Cowok mah hebat, saudara. Pura-pura lo deketin temen. Loh, makan apa lu? Oh ini roti nih, lu mau? Yes. Kalau cewek kan kagak enak, saudara. Nah, neng, kalau cowok tuh gampang gaulnya, ya kan? Ya. Bahkan dulu pernah waktu sekolah saya, saudara, saking cintanya orang tua seorang perempuan kepada saya, saudara. Jadi teman saya perempuan, bapaknya perhatian banget sama saya. Tiap les itu kan jam 12 siang kan ada pendalaman materi. SD, saudara, masih SD, kelas 6 SD, dibawain terus rantangan, saudara. Wah, puji Tuhan, alhamdulillah. Saya makan rantangan. Mantap. Saudara. Dikasih rantangan, dia rantangan, saya rantangan. Dia perhatian banget sama saya, saudara. Anak cowok tuh, ya, makanya bersyukur yang punya anak cowok, ya. Sama Lipan, bersyukur punya anak cowok, ya, Papa Lipan. Nah, itu kayak gampang, saudara. Anak cowok, anak cewek tuh apa nih? Anak cewek. Enggak, saudara. Jangan sampai pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas meninggalkan bekas. Bekasnya apa? Melentung. Ya? Kalau cowok nggak melentung, saudara, itu katanya. Ya. Tapi kita dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menjaga kita. Amin. Jadi prioritas utamakan yang utama. Kalau saya nggak pulang pada waktu itu, ya goyang, saudara. Dan dalam malam-malam itu ya, ada chat datang, open PO, makanya saya bisa order hari Minggu siomay sama ayam pandan, langsung saya langsung order siomay 1, ayam pandan 1. Itu karena saya menjaga stabilitas ekonomi. Kalau saya nggak jaga 3 hari libur gak ada pemasukan, jangankan order, saudara, paling saya nggak baca itu. Saya lewatin sampai hari Minggu baru saya baca. Tapi karena saya menjaga stabilitas ekonomi, saya bisa order. Saya bisa makan somai sama ayam pandan. Bawa nggak? Bawa. Mantap. Tapi kayak sekarang ada bubur ya, Bu? Bukan. Bubur ya? Masak bubur ya? Oh enggak jadi. Nggak jadi, katanya masak bubur. Oh, ya. Saya udah lapar nih kayaknya. Ya, jadi memiliki prioritas mengutamakan yang utama, saudara. Ya, misalkan dalam pelayanan, seorang hamba Tuhan, mana yang diutamakan? Pelayanan atau keluarga? Ada tuh hamba Tuhan, saudara, aduh, aturan-aturan hidupnya. Pelayanannya luar biasa. Diberkati, punya ruko 12, punya mobil, ya kelas-kelas atas lah ya. Nggak ada mobil sejuta umat. Tahu kan mobil sejuta umat? Sini Avanza, nggak ada dia. Paling kecil Fortuner, luar biasa. Tapi keluarganya berantakan. Anaknya gay, nomor 1, nomor 2 narkoba. Sedih ya? Lalu mana yang harus kita prioritaskan? Mana yang harus kita prioritaskan sebagai kita? Mungkin relatif ya, saudara. Kalau memang sesuai dengan urgensinya. Tapi sesuai dengan urgensinya ini, mungkin itu bisa menjadi prioritas yang utama, yaitu pelayanan. Tapi itu kan hanya sekali-sekali, saudara. Jangan tiap kali dong. Saudara mengutamakan pelayanan, terus meninggalkan keluarga, tidak ngurus rumah tangga,
mengutamakan pekerjaan, tidak mengurus keluarga, tidak mengurus rumah tangga. Tadi yang masak, saudara nggak masak. Tadinya nyuci piring, saudara nggak nyuci piring. Tadinya saudara nggak nyetrika, tidak menyetrika. Tinggalkan begitu saja demi pelayanan, demi pekerjaan. Keluarga hancur, saudara berarti tidak paham. Ada sebuah lagu mengatakan harta yang paling berharga. Nah, saudara cari harta di luar sana, tetapi saudara tidak mengerti bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Dan saudara sudah punya harta yang paling berharga itu. Buat apa saudara tinggalkan harta yang berharga demi hanya harta yang tidak berharga? Buat apa saudara tinggalkan Tuhan Yesus demi hal yang tidak kekal? Buat apa saudara tinggalkan pujian dan penyembahan saudara demi hanya popularitas, mendapatkan pujian-pujian dari orang-orang? Padahal itu hanya sementara, saudara. Mari kita sadar, harus mengutamakan yang utama. Jangan sampai kita memprioritaskan hal-hal yang tidak utama dalam hidup ini. Ayatnya coba. Ini ayatnya coba. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terus yang ayat 38 nih, catat ya. Coba ayat 38 siapa yang bisa baca? Lanjutannya. Halo? Jemaat Tuhan? Ibu Maria yang baca. Ibu Maria baca. Ya. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Nah, jelas ya. Jadi mari kita utamakan Tuhan. Ya. Supaya kita dipakai maksimal. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga. Mana ini? Memiliki nilai hidup yang sesuai dengan rencana, rancangan, dan kehendak Tuhan. Ya. Miliki ini, saudara, nilai hidup yang sesuai dengan rencana, rancangan, dan kehendak Tuhan. Supaya kita dipakai secara maksimal. Paulus tuh itu nilai hidupnya luar biasa. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan apa? Kematian dan kebangkitannya. Dia menghendaki itu loh. Supaya apa? Dia sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Ini loh saudara. Dalam coba kita buka ayatnya ya. Saya baca dulu ya. Yesaya 55 ayat 9 sampai 13. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayat yang berikutnya, Yesaya 55 ayat 19, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan, sebagai ganti semak dulu akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecuba akan tumbuh pohon murad,
Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Lalu ayat berikutnya, kita baca dulu ya. Ayat berikutnya di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lalu ayat berikutnya. Oh, ayat berikutnya ada ya. Gini loh saudara. Ya, kadangkala kita sering menyalahkan Tuhan. Kalau kita ada dalam kegagalan. Ya, kita berencana ini, itu. Saudara ngerti nggak? Di dalam Amsal 19 ayat 21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia. Saudara kan punya rancangan dan rencana dalam kehidupan ini. Kalau itu apa namanya tuh? Apa namanya? Bahasa kerennya apa ya? Rencana awal tahun, apa? Panjang tahun. Resolusi. Wah. Resolusi saudara bikin resolusi gini. Waduh, luar biasa saudara. Saudara harus baca ayat ini. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang, Amsal 19 ayat 21. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Terkadang kita berencana, wah punya rumah, punya mobil, punya apa lagi ya. Asal jangan punya istri baru, nggak boleh. Punya gini, wah bawa ke luar negeri gini. Tapi ingat saudara, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kenapa? Karena ayat-ayat itu tadi yang kita baca, saudara. Rancangan Tuhan itu setinggi langit dari bumi. Rancanganmu bukan rancanganku. Dan rancangan Tuhan dan rencana Tuhan itulah yang terbaik, saudara. Kalau Tuhan sudah mengatakan, Paulus, aku pilih engkau menjadi hambaku. Wow. Luar biasa. Tuhan pakai maksimal. Dan Paulus tidak bisa kemana-mana. Pernah dia berencana saudara mau ke Asia besar. Asia kecil. Untuk penginjilan. Tuhan larang. Jangan begitu. Asia kecil ini kayak kita yang saudara. Ke Indonesia dulu maksudnya gitu. Zaman sekarang nih saya artikan nih. Indonesia dia mau penginjilan dulu. Coba kalau jadi ke Indonesia dulu. Nggak ke Amerika dulu. Kira-kira Injil bisa nggak sampai ke Indonesia? Susah. Ekonomi kita aja masih begini. Ya. Mau kirim penginjil ke luar negeri, biayanya berapa? Coba saudara hitung biaya. Ada nggak misi yang mengirim penginjil dari Indonesia ke luar negeri? Sampai sekarang ada sih, cuman nggak banyak. Tapi dari Amerika ke Indonesia, datangnya berbondong-bondong. Nyebar. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi, Ambon, Makassar, nyebar kemana-mana. Indonesia kirim penginjil, paling fokusnya kemana? Fokusnya kemana saudara? Negara-negara gurun pasir. Paling bisa gitu, karena di sana masih murah ya hidupnya. Makanya Tuhan arahkan dia. Tuhan berikan rancangan yang terbaik. Nih, lo ke Roma dulu. Jangan ke sono. Bagian-bagian Indonesia jangan ke Malaysia ke jangan. Nih, Roma dulu lupa saya. Dari Roma baru Injil tersebar. Ke Amerika kemana-kemana. Baru masuk ke Asia kecil. Rancangan Tuhan yang terbaik. Rencana Tuhan yang terbaik. Kalau Tuhan sudah ngomong, aku memberkati engkau. Tetap dalam rancangan Tuhan, saudara. Jangan pergi. Jangan menghindar. Oleh sebab itu berikan yang terbaik, berikan maksimal kepada Tuhan. Ya. Kalau datang ke gereja, berikan yang terbaik. Satu hari Sabtu itu di rumahnya Oma Linda, saya mau kasih renungan, berikan pendengaranmu yang terbaik. Yang ngomong gitu, saudara. Berikan pendengaranmu yang terbaik kalau datang ke gereja. Karena di situ ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan diberitahukan kepada kamu, saudara.
kepada kita semua. Jadi dengerin. Sediakan telinga yang terbaik. Bahkan sampai Pak Gem bilang, iya benar tuh kata Pak Jo. Kalau saya lagi khotbah, kalau ada yang jemaat bisik-bisik, saya langsung pegang resleting. Gitu ngomong. Kalau ada jemaat yang bisik-bisik, saya langsung pegang resleting. Karena saya takut mereka lagi ngomongin resleting saya lagi kebuka. Itu kan ngomongnya kan? Enggak bukan? Berikan pendengaran yang terbaik. Karena disitulah saudara akan mendapat arahan Tuhan. Udah saudara tiap hari kagak dengar firman Tuhan, kagak baca firman Tuhan, di gereja datang saudara tidak memberikan yang maksimal, tidak mendengar dengan baik. Ada loh jemaat Tuhan waktu di gereja ketika dia dengar firman Tuhan, terus hati dan pikirannya tertuju kepada dapur yang ada di rumahnya. Kenapa? Wah, tadi kompor gas udah matiin belum ya? Jadi kagak sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Padahal pendeta lagi, saudara, ingat firman Tuhan mengatakan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Saudara, tadi kompor gas matiin lah ya. Saudara mulai resah, tak konsentrasi. Keluar dari gereja akhirnya buru-buru pulang. Sampai di rumah, ya iya gue mati. Kan rugi saudara. Apa sih saya 1,5 jam saudara dengerin firman Tuhan? Apalagi di tempat kita ini ya. Yang ibadahnya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Apa sih kurangnya saudara ngobrol gitu? Bisa gak ngobrol tuh? Gak selain di luar firman Tuhan gitu. Setelah firman Tuhan kan bisa, saudara mau ngobrol, mau teriak segala macam juga terserah. Ya? Daripada saudara ngobrol ketika firman Tuhan diperdengarkan, diberitahukan, terus saudara mikirnya jauh. Tadi air gue matiin gak ya? Bisa melonjak. Karena tuh si Intan Indah tuh akhirnya gak dimatiin di sana. Di rumahnya yang di sana, di Bubur. Dia cerita, buset dah tuh itu bayarnya langsung melambung jauh, terbang tinggi. Bayarnya langsung mahal kan? Ya nggak? Coba saudara kalau lagi di firman Tuhan, aduh, air gue matiin nggak ya? Hah? Pikirannya apa? Wah, ntar kalau gue matiin, airnya pasti bayarnya mahal. Jadi saudara nggak konsentrasi, nggak dengar firman Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah mengarahkan saudara untuk teguh dalam Tuhan, untuk beriman dalam Tuhan, untuk mengikuti rencana Tuhan, sebab rencana dan rancangan Tuhan adalah rencana yang terbaik. Wow, pendeta udah ngomong begitu saudara. Kasihan ya saudara. Kenapa sih saudara nggak menyiapkan pendengaran yang terbaik ketika di gereja? Kasihan ya saudara. Sebab apa saudara? Miskomunikasi itu terjadi karena apa? Karena apa? Nggak fokus karena salah mendengar. Kebanyakan miskomunikasi itu karena salah mendengar, saudara. Makanya firman Tuhan dalam katakan waktu orang yang bijaksana dan orang yang bodoh dalam membangun rumah, itu pertama-tamanya sama. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia seperti orang yang bijak. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, dia seperti orang yang bodoh. Awal apa? Tidak mendengar. Nah, orang yang mendengar ini dan dia miskomunikasi, maka dia akan melakukan dengan tidak benar. Coba benih yang ditabur. Perumpamaan benih yang ditabur. Awalnya apa? Setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Itu loh awalnya. Jadi kalau saudara tidak mendengar firman Tuhan, miskomunikasi, tidak memberikan yang terbaik dalam gereja, aduh. Saudara diumpamakan seperti orang bodoh. Maaf ya saya katakan. Kalau firman Tuhan katakan bodoh. Makanya kalau bodoh itu saya nggak terlalu ternyung sama saya. Tapi kalau bego, goblok, itu langsung panas. Tapi kalau bodoh itu ada di firman Tuhan. Makanya saya sebut saudara seperti orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kalau saudara tidak mendengar firman Tuhan, apalagi saudara itu
benih itu tertanam tapi tidak bertumbuh, percuma. Tapi kalau saudara mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan baik-baik, itu akan bertumbuh. 40 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu loh saudara. Dan ingat loh ya, ingat nih, saya kasih tahu saudara. Ayat firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Jadi baik-baiklah ya. Mulai dari sekarang baik-baiklah. Kalau saudara datang ke gereja, berikan yang maksimal pendengaran. Kasihan pagem loh. Kalau saudara bisik-bisik dia langsung pegang resleting. Dia ngomong loh di rumah Titin. Tuh kayak Titin kayak ngomong kayak gitu. Iya loh kalau jemaat itu lagi bisik-bisik gini, saya langsung pegang resleting karena takut. Jemaatnya lagi ngomongin resletingnya pagem terbuka. Iya ya pagem ya. Jadi besok-besok jangan ngomong-ngomong lagi ya. Jangan bisik-bisik lah. Konsentrasi lah ya. Ya. Kasihan pagem ya. Masa pegang resleting terus. Kalau saudara bisik-bisik saya. Aduh, kedor. Jadi rancangan Tuhan yang pasti terjadi saudara. Ya. Ikutilah apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupanmu supaya engkau dapat dipakai secara maksimal. Sama seperti Paulus dipakai Tuhan secara maksimal. Yang ke berapa? Yang terakhir adalah memiliki Roh Kudus. Ya. Setelah Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan, lalu Ananias datang mendoakan. Dia sembuh dan penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ya, supaya kita dapat dipakai secara maksimal, maka kita harus memiliki Roh Kudus. Saya sedih, saudara. Ya, saya sedih kalau kita ini hanya sampai di baptisan air. Ingat nih ya, yang udah baptisan air nih. Ya, saya mau ngomong nih yang udah baptisan air. Saya sedih kalau saudara cuma sampai hanya di situ. Sedih saya. Kenapa? Karena saudara itu seperti kalau dikatakan pohon apa tuh yang kerdil? Bonsai. Tidak berkembang. Jadi milikilah dan berusahalah untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Ini hanya satu saja saudara. Saudara punya kerinduan yang sangat mendalam untuk dibaptis oleh Roh Kudus dan memiliki kerinduan yang dalam untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul, ya, sebelum murid-muridnya pergi memberitakan Injilnya, ya, Yesus ngomong gini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksi di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara. Saudara, betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Tuhan bilang, stay, tinggal di sini. Jangan kemana-mana sampai engkau dibaptis oleh Roh Kudus. Karena kalau engkau tidak dibaptis oleh Roh Kudus, engkau tidak optimal. Engkau tidak maksimal. Kalau hidupmu tidak dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak maksimal, saudara. Saya beritahukan ini dengan iman yang 100%. Kalau engkau tidak dibaptis Roh Kudus, engkau tidak maksimal. Dan kalaupun engkau gagal, engkau akan menyalahkan Tuhan. Ya. Jadi betapa pentingnya baptisan Roh Kudus ini, saudara. Dikatakan itu seperti memberikan kuasa kepada saudara. Kuasa untuk menahan si jahat, kuasa untuk menahan penderitaan, kuasa untuk menahan sakit. Ya. Kalau sakit kan saudara harus tahan juga tuh. Selain pakai obat harus pakai Roh Kudus. Ketika saudara menderita, selain ada penghiburan dari pendeta-pendeta, saudara perlu Roh Kudus. Karena tidak selamanya pendeta itu ada dalam kamar saudara.
Saudara, coba kalau Jawa lagi sakit menderita terus pagem di kamar Jawa. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. 3 hari, 3 malam. Kayak retret. Gak mungkin kan? Mungkin gak? Pendeta itu nginep di tempat kita 3 hari 3 malam. Lalu mengadakan pujian penyembahan 3 hari 3 malam. Gak mungkin. Itulah gunanya Roh Kudus. Ya. Selain itu juga Roh Kudus akan membawa saudara kepada rancangan dan rencana Tuhan, mengarahkan hidup saudara. Makanya kalau saudara bikin dosa, terus hati nurani saudara tidak berkata apa-apa, berarti saudara harus mengoreksi diri apakah saudara penuh dengan Roh Kudus atau tidak. Sebab kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, ketika saudara bikin dosa, Roh Kudus langsung, you salah. Itu nggak bisa. Itu no. You bertobat. Karena dia akan membuat saudara menyesal ketika berbuat dosa. Ya. Dia akan mengarahkan hidupmu, saudara. Memberi kuasa kepadamu untuk menahan segala sesuatu. Itulah yang dialami Paulus. Coba, saudara baca tadi dari awal. Didera berapa? 40 kurang 1. Karena itulah syaratnya nggak boleh lebih. Yaitu 39 kali dicambuk. Karam kapal, digigit ular, lapar, kehausan, telanjang. Ya, bahaya di padang, bahaya di darat, bahaya di laut. Itulah yang menjadikan Roh Kudus membuat Paulus kuat. Itulah yang menjadikan Paulus kuat karena dia memiliki Roh Kudus. Memberi kekuatan kepadanya. Demikian juga yang dialami Yesus ketika ada berada di mana? Di taman Getsemani. Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Roh Kudus memimpin kehidupan. Yesus Tuhan aja penting dan perlu amat sama Roh Kudus. Lalu siapa kita? Siapa lo? Siapa gue? Kita hanya manusia biasa. Pendeta juga manusia. Kadang salah, kadang bikin dosa sama seperti saudara. Saya aja nih kalau bikin dosa langsung tuh Roh Kudus langsung tegur, saya langsung sering saya nangis juga. Karena apa? Saya nggak kuat Tuhan. Cara daging nggak kuat. Emang kita nggak bisa ngalahin daging. Siapa bisa ngalahin daging sini? Coba angkat tangan. Jangankan pendeta, jangankan jemaat, jangankan nabi, jangankan rasul, jangankan malaikat sekalipun. Malaikat aja yang hidup dalam roh aja nggak kuat. Ya nggak? Bentuknya roh tuh malaikat. Ya nggak kuat tuh tetap bikin dosa. Betul nggak? Malaikat bentuknya roh yang melayani, tetap bikin dosa. Apalagi kita. Hanya satu yang gak pernah bikin dosa, yaitu Tuhan Yesus. Jadi betapa pentingnya kita memiliki Roh Kudus yang senantiasa menguduskan kehidupan kita, melayakkan kita. Dan kalau sekarang saudara mikir gak sih? Sekarang ini kan kita nggak ketemu sama Tuhan Yesus. Ada yang udah ketemu Tuhan Yesus katakan? Kita udah ketemu secara langsung Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus meluk gitu atau jalan bareng-bareng. Ayo Tuhan, gandengan. Ada? Katakan? Bahkan orang yang mengatakan dia di bawah Tuhan Yesus turun naik ke surga aja masih kita tanya loh. Bener atau enggak? Nah, ada kesaksian tuh dia di bawah Tuhan Yesus naik turun surga. Tuhan Yesus aja cuma sekali turun naik, sekali naik kan. Dia naik turun sampai 7 kali. Sama Tuhan Yesus kan. Kita ini udah gak hidup bersama Tuhan Yesus, saudara. Bentuknya apa? Bentuknya Roh Kudus. Jadi kalau saudara mau hidup dengan Tuhan Yesus, saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia yang akan menuntun kita, mengarahkan kita, bahkan mempertemukan kita dengan Tuhan Yesus. Nah, makanya adalah seringkali kita bertemu dengan Tuhan Yesus oke lah ya. Dipimpin oleh Roh Kudus masih oke. Tapi kalau udah dituntun ke surga, turun naik, kita masih mempertanyakan, saudara.
Bener nggak? Tapi yang paling penting zaman now sekarang. Zaman sekarang kita hidup di dalam anugerah, yaitu dalam Roh Kudus. Jadi saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang baru dibaptis, yang sudah dibaptis, rindukan dibaptis Roh Kudus supaya engkau dipakai secara maksimal menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Mau saudara? Jadi kesimpulannya adalah, tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, coba dibuka. Ya. Apa saja yang buat kita dipakai jadi maksimal? Yang pertama, memiliki kapasitas dan kualitas. Yang kedua, ayo dibukalah, kamu jangan itulah, kasihan jemaat. Gak boleh begitu. Saya aja lupa, apalagi jemaat. Ya, memiliki prioritas, mengutamakan yang pertama. Yang ketiga, memiliki nilai hidup yang sesuai dengan rencana dan rancangan dan kehendak Tuhan. Yang keempat, memiliki Roh Kudus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Saya rasa firman Tuhan cukup pada hari ini. Biarlah kiranya memberkati kehidupan kita. Kita diarahkan dalam hidup ini agar dipakai Tuhan secara maksimal untuk menyatakan kemuliaan namanya. Kita naikkan pujian itu yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Biarlah kita mau senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini,
Tuhan menggerakkan saya untuk mendoakan saudara yang pada saat ini memiliki kerinduan untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau ada di antara saudara yang saat ini yang mengatakan dalam hati dengan kesungguhan hatimu, saya mau dibaptis dengan Roh Kudus, Tuhan. Saya mau dibaptis dengan Roh Kudus. Angkat tangan di hadapan dan katakan, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, 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 penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Biarkan singer dan musik menyanyikan pujian yang katakan penuhiku dan penuhiku. Sementara engkau yang mengangkat tangan, saya undang kau maju ke depan dengan penuh kerinduan hati mengatakan, aku mau dibaptis Roh Kudus. Mari aku undang kau maju ke depan, ambil langkah berani sekali lagi datang kepada Tuhan, dan kami akan mendoakan engkau untuk dibaptis Roh Kudus. Haleluya. Penuhiku, penuhiku, penuhiku. Nanti Bapak Gembala Sidang bersama dengan saya mendoakan setiap tangan-tangan yang terangkat yang memiliki kerinduan untuk dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dalam nama Yesus, penuh baptis Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Baptis yang dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh,
katakan, aku mengasihimu. Aku menyertaimu. Tuhan katakan, aku menjagaimu. Aku melindungimu. Tak sekalipun ku biarkan engkau melangkah sendiri. Sebab aku Allah yang menyertai. Rancangan dan rencanaku akan ku genapi dalam hidup. Mari kau yang sudah memiliki bahasa roh, berbahasalah kepada Tuhan pada saat ini. Atas karyamu pada hari ini. Biarlah kami senantiasa dipenuhi Roh Kudus, sehingga dalam hidup kami boleh dipakai secara maksimal untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh umat-Mu yang telah mendengar firman. Biar mereka menjadi orang yang dipakai Tuhan secara optimal dalam kehidupan mereka, secara maksimal. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yang ucap syukur dan terima kasih kepada dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah dipuaskan oleh firman Tuhan. Bersama saya katakan amin. Nah, duduk bersama. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Walaupun saya tidak dengar, tapi pasti Bapak Ibu diberkati. Amin. Amin. Tadi ada pelayanan di daerah Gunung Sahari, mau pulang, hujan deras. Jadi tertahan dari ngobrol-ngobrol tadi ya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan, tapi pengumuman sudah tidak ada, ya sudah ada ditayangkan pengumumannya. Kita akan memberikan persembahan. Nanti doa penutup Pak Aris berdoa biar jemaat memiliki hati yang mencintai Tuhan secara maksimal. Kemudian berdoa buat bangsa kita. Lagi akan mengadakan pemilu biar semua berjalan aman dan damai. Amin, saudara-saudara. Baik. Semua ikut pemilu kan? Yang sudah 17 tahun ke atas. Ya. Jangan golput ya. Datangilah TPS nanti dan coboloslah yang terbaik. Ya. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur buat saat ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena pemberian yang baik, berkat yang baik kami sudah terima. Karena itu pada kesempatan ini kami memberi kepada Tuhan dengan pemberian yang terbaik. Berapa yang kami bisa usahakan, kami berikan dari hati yang baik, sehingga setiap persembahan kami diterima oleh Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dan kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memberi. Hati yang penuh sukacita datang ke hadirat yang muka yang gembira. Di dalam hati kenakan juga pujian sambutan sang raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Mari berdiri bersama-sama datang pada Tuhan dengan sukacita. Datang berhadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesulitan di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian sambutan sang Raja, dan bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan, Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Baik, mari Pak Haris bisa maju ke depan untuk berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas keberkatan-Mu sehingga kami bisa berkumpul di sini, memuji, memuliakan dan mendengarkan sebagian dari firman. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Pak Jo, keluarga besar yang Kau berkati, usahanya Kau berkati, anak-anak yang studi juga Kau berkati. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu juga tak lupa Tuhan, Kau tolong berkati Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang bersusah Kau hiburkan Tuhan, yang beban berat Kau ringankan bebannya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan, yang tidak lama lagi akan mengadakan pemilu Tuhan, tanggal 14 Februari Tuhan. Kau jamah, Kau tolong Bapak, kita damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Dan siapapun yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin itu adalah daripada-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Bapak sebelumnya. Sebelum kami berpisah, kami siap menerima berkat daripada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita menerima berkat,
Marilah kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati. Kenaikan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku. Amin. Ini doa kami bersama Tuhan dan kerinduan kami kepada Tuhan. Berkatilah semua sidang jemaat-Mu sebelum mereka pulang dengan berkat yang melimpah. Curahkanlah berkat surgawi buat semua umat-Mu Tuhan. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sedihkan, kesakitan tidak menimpa aku. Angkatlah kedua belah tanganmu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dari rumah Tuhan ini ke tempatmu masing-masing penuh dengan kasih Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat siang bagi kita semua.